Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan bahas chapter 1. Itu kita bahas dulu pendahuluannya. Nah, di bab 1 itu materinya adalah terkait dengan akuisisi antar perusahaan dan kemudian investasi pada entitas lain. Nah, ini adalah terkait dengan ekspansinya perusahaan. Nah, jadi untuk mengembangkan bisnisnya atau untuk supaya dia bisa bertahan, maka dia melakukan ekspansi. Nah, ekspansi ini ada yang internal, ada eksternal. Nah, ekspansi internal itu dalam bentuk akuisisi antar perusahaan ini dan kemudian yang dan kemudian yang ekspansi eksternal itu dalam bentuk investasi dalam perusahaan lain. Nah, sekarang kita bahas. Nah, sebagaimana yang dibicarakan sebelumnya bahwa eks- eh, dua hal yang disebutkan di judul itu adalah terkait dengan ekspansi perusahaan, yang gunanya adalah untuk membuat perusahaan yang dibangun itu bisa berkembang atau bertahan dalam perekonomian yang tidak menentu. Nah, dengan adanya ekspansi perusahaan, maka itu akan memberikan manfaat dalam bentuk skala ekonomi dalam produksi dan distribusi. Dalam hal ini berarti bahwa skala ekonomi adalah di mana produk yang dihasilkan itu akan lebih banyak dan hal itu nanti akhirnya akan berpengaruh kepada biaya tetap per unitnya itu yang akan semakin rendah. Sehingga ketika biaya rendah, maka keuntungan yang akan kita dapatkan itu akan lebih tinggi atau kita bisa bersaing harga dengan uh, perusahaan lain di pasar. Nah, kemudian habis itu um, ini kita lanjutkan. Nah, Um, manfaat lain ketika kita melakukan ekspansi itu adalah kita akan mendapatkan perlindungan hukum dan kemudian bisa memanage risiko kita. Nah, jadi ketika melakukan ekspansi itu ada yang fungsinya untuk menambah keuntungan, ada yang untuk mendapatkan perlindungan hukum, atau memanfaatkan regulasi supaya dia dapat manfaat dari regulasi negara tertentu atau untuk memanajemen risiko. Nah, sebagaimana yang dibicarakan sebelumnya, bahwa ekspansi itu ada dua. Yang pertama ekspansi internal dan kemudian ada ekspansi eksternal. Nah, ekspansi internal itu terjadi ketika perusahaan memperluas dirinya dengan menciptakan entitas bisnis di dalam perusahaan itu sendiri, seperti melalui anak perusahaan, usaha patungan, atau kemitraan. Nah, berarti di sini ekspansi internal itu adalah kita memperluas usaha kita dengan cara kita ciptakan. Jadi kita ciptakan entitas dalam perusahaan itu sendiri. Jadi kita bikin anak perusahaan. Nah, kayak gitu. Jadi ekspansi internal itu contohnya kita bikin anak perusahaan. Nah, jadi sekarang perusahaannya ada dua, ada induk, ada anak. Nah, itu yang dimaksud dengan ekspansi internal. Jadi menciptakan entitas bisnis di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, jadi dalam kasus ini, di mana ketika kita melakukan ekspansi internal, jadi sebagian aset dari perusahaan kita yang awal ini nanti akan dipindahkan ke uh, perusahaan yang baru kita ciptakan atau anak perusahaan tadi. Nah, imbal hasilnya apa ketika kita menyerahkan aset? Maka kita akan mendapatkan saham dari perusahaan anak tersebut. Nah, jadi kita ciptakan perusahaan, nanti dia jadi anak, kemudian anak tersebut kita kasih aset, nanti karena kita kasih aset ke anak tersebut, maka nanti anak akan memberikan saham kepada kita. Nah,
Biasanya apa sih yang menjadi motivasi perusahaan melakukan ekspansi internal? Yang pertama, karena ingin diversifikasi. Yang kedua, karena ingin memanfaatkan regulasi. Dan yang ketiga, karena ingin mendapatkan perlindungan dari tanggung jawab hukum. Nah, diversifikasi berarti kita ingin menciptakan produk yang berbeda uh, dari yang awalnya kita produksi. Jadi jadi kayak gitu. Nah, kemudian habis itu terkait dengan manfaat regulasi. Nah, kadang-kadang ada negara itu yang menawarkan manfaat seperti insentif pajak. Nah, kita manfaatkan negara itu. Kita bangun perusahaan anak di negara yang pajaknya itu akan menguntungkan kita. Nah, berarti nanti kan penghasilan kalau dia diuntungkan dengan pajak, maka nanti penghasilan si anak kan besar kan. Nah, ketika penghasilan anak si besar, maka nanti kan akan ditransfer juga ke induk kayak gitu. Nah, kemudian habis itu eh, karena ingin mendapatkan perlindungan dari tanggung jawab hukum. Jadi, em, mungkin perusahaan kita yang sekarang ini berisiko. Nah, jadi supaya resiko kita ini em, kecil atau minim, maka kita bikin perusahaan baru. Sehingga nanti em, akan mengurangi resiko kita yang di awal. Karena kita ada anak perusahaan kita alihkan gitu. Nah, kemudian em, kita lanjutkan ke ekspansi eksternal. Nah, ekspansi eksternal itu adalah kombinasi bisnis. Nah, ekspansi eksternal itu berarti kombinasi bisnis. Nah, ekspansi eksternal terjadi ketika sebuah perusahaan memasuki area produk baru atau wilayah geografis dengan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain. Nah, jadi kalau ekspansi internal itu adalah kita membentuk perusahaan baru dalam perusahaan kita, sedangkan ekspansi eksternal itu adalah kita beli perusahaan yang udah ada. Jadi gitu. Kita beli atau kita bergabung dengan perusahaan lain yang udah ada. Nah, itu disebut dengan kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis terjadi ketika suatu perusahaan pengakuisisi mendapatkan kontrol atas satu atau lebih bisnis, biasanya dengan mengakuisisi mayoritas saham perusahaan tersebut. Ya, jadi kita akuisisi perusahaan lain. Nah, nanti kita kan dapat sahamnya tuh, dapat sahamnya. Nah, berarti kalau kita akuisisi dalam jumlah saham yang banyak, nah itu kan eh, secara umum kita akan memegang kendali atas perusahaan tersebut, gitu. Namun perlu digarisbawahi bahwa eh, ketika kita ingin mengontrol perusahaan lain, itu tidak hanya dengan kita harus memperoleh saham dalam jumlah tertentu yang dalam artian banyak, namun juga bisa dalam bentuk perjanjian kontraktual, gitu ya. Jadi ketika kita ingin pengendalian atas perusahaan, kalau kita nggak punya saham yang banyak, kita juga bisa kok mengendalikan perusahaan tersebut melalui pengaturan kontraktual. Nah, berarti kan kita harus punya sesuatu value yang bisa mengikat perusahaan tersebut sehingga dia butuh kita dan kita bisa mengendalikan dia. Kalau dia nggak butuh kita, gimana kita uh, bisa mengendalikannya? Gimana kita bisa bikin pengaturan kontraktual ke mereka? Gitu ya. Jadi kita harus punya bargaining position. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah,
ketika kita melakukan ekspansi eksternal, nah itu ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama melalui merger, yang kedua melalui um, yang contohnya itu adalah yang pertama melalui merger dan yang kedua itu melalui akuisisi. Nah, jadi kalau merger ini itu adalah kombinasi bisnis di mana aset dan kewajiban dari bisnis yang diakuisisi digabungkan dengan perusahaan yang mengakuisisi. Nah, dengan demikian perusahaan yang mengakuisisi menelan bisnis yang diakuisisi. Nah, jadi kayak gini. Merger itu adalah misalnya perusahaan A itu perusahaan A itu merger ke perusahaan B. Dibelinya perusahaan B. Nah, perusahaan B ini nanti hilang. Aset dan kewajiban perusahaan B itu akan pindah ke A. Sehingga sekarang itu hanya ada perusahaan yang namanya perusahaan A aja. B hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan merger. Nah, kemudian ada lagi yang namanya akuisisi. Nah, akuisisi itu adalah di mana kita membeli saham dari perusahaan lain. Nah, namun perusahaan lain tersebut itu tetap ada. Jadi gitu, dia tetap ada. Kita beli perusahaan B, perusahaan B-nya tetap ada, A-nya tetap ada. Nah, ketika kita melakukan akuisisi, maka nanti ada yang namanya istilah kepemilikan pengendali dan kepemilikan non pengendali. Nah, kepemilikan pengendali itu adalah kita yang mengakuisisi perusahaan B tadi. Kita kita ini adalah perusahaan yang memiliki pengendalian. Itu biasanya adalah kita yang membeli sahamnya itu dalam jumlah yang besar. Sehingga kita punya pengendalian atas perusahaan B tadi. Terus habis itu kepemilikan non pengendali itu apa? Nah, ketika kita mengakuisisi perusahaan B tadi, misalnya kayak gini, perusahaan B itu kan sahamnya anggap dia 100% tuh utuh kan nilainya. Nah, 80%-nya kita akuisisi. Nah, kita yang mengakuisisi 80% perusahaan B namanya pengendali. Yang 20%-nya lagi gimana? Yang 20% itu adalah non pengendali. Yang 20% non pengendali itu bisa orangnya banyak. Sama kayak kita punya beli saham BCA kan. Beli saham BCA cuma 1 juta, 2 juta. Nah, itu kita berarti non pengendali. Nah, ketika dia digabungkan semua non pengendali ini nilainya 20%. 80% itu yang pengendali. Misalnya Bakri Group beli 80%-nya. Nah, maka yang 80 si Bakri tadi itu adalah pengendali. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebagaimana yang dibicarakan tadi, bahwa ketika kita ingin mengendalikan suatu perusahaan, itu nggak selalu kita harus memiliki saham perusahaan tersebut dalam jumlah besar. Kita bisa aja nggak punya saham perusahaan tersebut, tapi kita punya value yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan kita uh, miliki. Nah, jadi gimana caranya? Berarti kita bikin dalam bentuk perjanjian kontraktual. Aku akan ngasih kamu eh, teknologi ini untuk dimanfaatkan, tapi aku harus ikut andil dalam keputusan terkait dengan operasional perusahaan. Nah, bisa kayak gitu. Jadi kan secara tidak langsung kita punya pengendalian atas perusahaan. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke akuntansi untuk kombinasi bisnis. Nah, jadi akuntansi untuk kombinasi bisnis itu gimana? Tadi kan proses kombinasi bisnisnya. Sekarang kalau udah terkombinasi dia, gimana sih pencatatannya?
Nah, jadi dulu itu ada dua metode untuk kombinasi bisnis. Yang pertama itu metode pembelian, dan yang kedua itu adalah metode pooling of interest. Nah, kemudian metode pooling of interest itu tidak digunakan lagi. Nah, yang digunakan itu adalah metode pembelian. Nah, kemudian berkembang lagi, metode pembelian tidak digunakan lagi, dan hingga sekarang itu digunakan metode akuisisi. Jadi, kalau misalnya ada yang nanya, eh, metode eh, akuntansi untuk kombinasi bisnis itu pakai metode apa? Nah, itu jawabannya adalah metode akuisisi. Oke, sekarang kita bahas masing-masing metodenya itu apa. Metode pooling of interest itu adalah idenya tidak ada perubahan dari kepemilikan yang sebenarnya terjadi di dalam kombinasi bisnis yang seringkali menjadi premis yang dipertanyakan. Dalam metode ini, buku besar dari perusahaan yang digabungkan dibawa ke depan tanpa penyesuaian nilai wajar. Nah, jadi di sini um, nanti kita kita beli kita kombinasi bisnis, kita beli perusahaannya. Nah, sebesar nilai buku. Nah, maka sebesar itu aja nanti nilainya itu, nilai saham kita itu. Jadi nggak ada penyesuaian atas nilai wajar. Kemudian akuntansi pembelian. Nah, akuntansi pembelian atau metode pembelian tadi itu adalah dalam metode pembelian, pembelian perusahaan dicatat seperti pembelian aset lainnya, yaitu berdasarkan harga pembelian yang dibayar oleh pengakuisisi. Jadi kita beli perusahaan itu nanti eh, akuntansinya itu adalah kayak kita beli aset. Kalau kita beli aset kan kita dapat asetnya, terus habis itu keluar duit kita. Nah, itu nilainya adalah sebesar berapa sih yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Nah, dalam artian di sini berapa sih yang kita keluarkan, sumber daya yang kita keluarkan untuk mendapatkan perusahaan yang akan kita ambil alih tersebut. Nah, gitu. Bukan ambil alih istilahnya, tapi yang akan kita beli sahamnya atau yang akan kita dapatkan sahamnya gitu. Nah, kemudian habis itu eh, di sini berarti kan ada nilai beli dan kemudian ada juga nilai wajar dari aset. Nah, jadi harga beli itu adalah berapa sumber daya yang kita keluarkan untuk mendapatkan em, mendapatkan perusahaan tersebut. Nah, namun di sini hmm, apa yang kita dapatkan dari apa yang kita dapatkan dari proses pembelian perusahaan tersebut itu kan ada nilai wajarnya. Jadi kan kadang-kadang kan nilai wajar itu adalah nilai pasarnya berapa. Kadang kan harga beli itu beda sama nilai wajar. Nah, selisih antara harga beli dan nilai wajar aset itu dicatat sebagai goodwill. Oke. Nah, kemudian habis itu metode akuisisi. Em, Metode akuisisi itu sesuai dengan prinsip akuntansi FASB yang lebih mengarah pada pengakuan nilai wajar. Jadi nanti kalau metode akuisisi itu apa yang kita peroleh dan apa yang kita kasih itu nanti akan dinilai sebesar nilai wajar. Oke? Jadi nanti ada kepentingan, berarti kan nanti kalau kita akuisisi nanti kita mengakuisisi perusahaan, ada kepentingan pengendali, ada kepentingan non pengendali. Kepentingan pengendali itu adalah
Berapa sih nilai wajar dari apa yang dikeluarkan oleh pengendali untuk memperoleh aset tersebut, untuk memperoleh perusahaan tersebut? Nah, kepentingan non pengendali itu berarti berapa sih nilai wajar dari peroleh nilai wajar dari harga dari sesuatu yang diperoleh oleh eh, nilai wajar dari kepemilikan minoritas gitu. Nah, kemudian habis itu em, tadi kan akuntansi untuk ekspansi eksternal. Nah, sekarang itu akuntansi untuk ekspansi internal. Jadi, kalau tadi ekspansi atau kombinasi bisnis itu kan disebut dengan ekspansi eksternal. Nah, kalau ekspansi eksternal itu metodenya adalah metode akuisisi. Nah, sekarang kalau metode akuisisi, ekspansi eksternal atau kombinasi bisnis itu kan berarti kita em, ini kita kita beli perusahaan lain. Kita beli perusahaan lain, nanti kita dapat sahamnya. Itu kan kombinasi bisnis. Nah, sedangkan untuk akuntansi ekspansi internal itu gimana ketika kita menciptakan bisnis baru nih. Nah, jadi kan ketika kita melakukan ekspansi internal, itu kan berarti kita bikin bisnis baru di dalam perusahaan kita, bisnisnya nanti jadi anak perusahaan kita. Nah, kita kasih dia aset dan liabilitas, kita kasih dia aset kita, aset dan liabilitas kita sebagian, terus nanti kita dapat sahamnya, gitu ya. Kalau eksternal itu kita kasih apa duit biasanya, biasanya duit ke perusahaan lain, kita beli dia pakai duit, terus nanti kita dapat saham. Nah, itu contohnya. Sedangkan kalau membuat entitas baru atau ekspansi internal, berarti kita modalin dia. Kita modalin perusahaan itu. Kita modalin berarti kita transfer aset liabilitas kita ke dia. Nah, kenapa di sini ada transfer liabilitas? Nah, tadi sebagaimana yang dibilang, ekspansi internal itu kan ada yang tujuannya itu adalah untuk mengurangi risiko kita, melindungi kita dari risiko. Nah, berarti kan hutang itu juga bagian dari risiko. Jadi kita bagi ke yang lain. Oke. Nah, kita lanjutkan ke akuntansi untuk ekspansi internal. Ketika perusahaan mentransfer aset atau operasinya ke entitas baru yang diciptakan, ada banyak variasi dalam jenis entitas dan perjanjian yang bisa terjadi. Tidak mungkin untuk menetapkan satu set aturan yang berlaku untuk semua situasi. Namun, kasus yang paling sederhana adalah ketika perusahaan mentransfer aset ke anak perusahaan atau patungan yang dikendalikannya. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak aturan untuk ekspansi akuntansi untuk ekspansi internal ini. Nah, namun yang paling umum itu adalah terkait dengan perusahaan mentransfer aset ke anak perusahaan. Nah, itu gimana akuntansinya? Nah, itu yang akan kita bahas. Ini contohnya. Eh, ini kasus sederhananya. Ini contohnya. Nah, sebelumnya kita baca dulu ini. Kasus sederhananya itu adalah dalam kasus sederhana, perusahaan mentransfer aset dan kewajiban ke entitas baru yang diciptakan dengan nilai buku yang ada, dan perusahaan mengakui kepemilikan di entitas tersebut. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat jika aset tersebut ditransfer dengan nilai buku. Namun, jika nilai aset yang ditransfer lebih rendah dari nilai tercatatnya, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset tersebut. Nah, um, kemudian kita lanjutkan ke pelaporan keuangannya. Setelah transfer, entitas yang baru diciptakan akan mulai mengakui aset dan kewajiban yang ditransfer sesuai dengan nilai buku mereka.
Pelaporan keuangan berikutnya untuk entitas yang baru diciptakan dan perusahaan induk melibatkan konsolidasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikonsolidasikan akan mencerminkan situasi seolah-olah transfer tersebut tidak terjadi, menunjukkan kedua perusahaan sebagai satu entitas. Nah, jadi kayak gini. Um, Tadi kan di ini ekspansi internal kan, berarti menciptakan bisnis baru. Nah, jadi nanti dia kita kasih aset dan liabilitas ke perusahaan anak. Jadi kita transfer aset kita, soalnya dia kan nggak punya aset liabilitas tuh. Kita transfer ke dia sebagian, berarti ada muncul perusahaan baru. Nah, setelah itu em, nilainya itu nanti sebesar nilai apa? Nah, itu berarti berarti kan nanti kita transfer aset liabilitas itu nanti itulah harga perolehan kita untuk itu yang akan menjadi harga perolehan kita untuk mendapatkan saham yang perusahaan yang kita dirikan tadi kan. Nah, jadi harga perolehan dari perusahaan yang akan kita dirikan ini, sahamnya ini, saham dari perusahaan yang akan kita dirikan ini yang akan jadi milik kita nanti. Nah, itu harga perolehannya itu adalah sebesar nilai buku dari aset dan liabilitas yang kita transfer. Jadi gitu ya. Jadi kita nanti bakalan dapat nilai nilai eh, harga saham, nilai harga saham senilai nilai yang itu, nilai buku dari aset dan kewajiban yang kita transfer. Otomatis di sini kewajiban akan mengurangi aset kan. Jadi totalnya nanti sebesar aset bersih. Kalau misalnya ada kewajiban. Tapi kalau nggak ada kewajiban, aset aja berarti sebesar nilai aset itulah harga perolehan saham eh, harga perolehan saham entitas anak tadi. Nah, kemudian habis itu, sebelum kita melakukan transfer aset, aset tersebut harus dinilai kembali terlebih dahulu. So, misalnya dinilai kembali. Dinilai kembali ini adalah aset yang belum ditransfer tadi dicatat dulu sebesar nilai wajarnya. Nilai wajarnya sekarang berapa? Nah, kemudian setelah kalau ada yang mengalami penurunan nilai, maka akui dulu kerugian penurunan nilai. Nah, baru kemudian, berarti kan nanti kita posting ke buku besar tuh, baru nanti nilai aset-aset tersebut akan berubah kan. Nah, maka nanti yang nilai buku yang baru tadi setelah kita nilai kembali, itu yang akan kita transfer ke eh, perusahaan anak. Jadi gitu. Ini maksud dari kalimat yang ini. Nah, kemudian habis itu udah berdiri perusahaan anak. Nah, udah berdiri perusahaan anak. Nah, berarti habis itu nanti kan mereka harus bikin laporan keuangan kan. Kita bikin laporan keuangan, mereka bikin laporan keuangan. Nah, itu gimana proses pelaporan? Nah, itu nanti perusahaan anak tadi, laporan keuangannya harus digabungkan dengan perusahaan induk. Nah, penggabungan itu namanya konsolidasi. Nah, ketika kita melakukan konsolidasi, maka kita harus melakukan penyesuaian kembali, di mana kita harus mengeliminasi transaksi-transaksi yang melibatkan antar afiliasi. Jadi nanti dieliminasi. Nah, gimana prosesnya itu nanti akan kita pelajari selama kita belajar akuntansi keuangan lanjutan ini. Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya yang ekspansi internal tadi. Perusahaan Padre menciptakan anak perusahaan bernama Sony Company dan mentransfer aset ke Sony sebagai imbalan atas 100.000 saham biasa Sony dengan nilai nominal 2. Nah, jadi kita bikin
anak perusahaan namanya Sony Company. Nanti kita dapat sahamnya itu nilainya dapat 100.000 lembar saham Sony. Nah, kalau nilai nominalnya 2. Kalau harganya itu kan nanti sebesar, jadi kan terkait dengan saham itu ada nilai nominal, ada harganya. Beda kan? Beda harga dengan nilai nominalnya. Harga itu sebesar berapa sih kita beli dia? Sedangkan nilai nominal ini adalah untuk membantu kita nanti mencatat modal saham. Jadi ketika kita menjurnal, itu kan modal saham aturannya harus dicatat sebesar nilai nominalnya. Selisihnya nanti itu kan jadi paid in capital. Selisih antara harga dengan nilai nominal itu akan jadi paid in capital. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah aset-aset. Jadi aset-aset yang ditransfer oleh Padre kepada Sony. Jadi Sony dapat ini dan Padre nanti berkurang ininya karena dia kasih ke Sony. Sebagai imbalannya, si Padre nanti akan dapat sahamnya si Sony sebesar nilai buku dari aset yang dia transfer. Nah, perlu diketahui bahwa di sini kebetulan yang ditransfer itu semuanya aset, ya kan? Gimana kalau misalnya ada liabilitas? Kalau ada liabilitas, maka nanti berarti harga perolehan dari saham kita, harga ya, bukan nilai nominal, harga perolehan dari saham kita, bukan harga nominal saham, harga perolehan dari saham tersebut. Ya, harga perolehan dari saham si Sony itu akan sebesar aset dikurangi dengan liabilitasnya. Misalnya ada liabilitas sebesar 100.000, berarti nilai perolehan dari saham tersebut cuma 335.000. Nah, kebetulan di sini semuanya itu adalah aset aja. Nah, terus habis itu gimana jurnalnya, gimana pencatatan yang dilakukan oleh Padre dan Sony. Nah, ini pencatatan yang dilakukan oleh Padre. Nah, bagi si Padre, dia kan dapat saham tuh, dia berarti kan dapat sahamnya si Sony. Ketika kita mendapatkan saham dari perusahaan lain, maka kita catat sebagai investasi. Nah, catat sebagai investasi. Makanya di sini debit investment in Sony Company Common Stock. Jadi investasi dalam perusahaan Sony di debit karena kita berinvestasi di perusahaan anak kan, berarti bertambah investasi kita. Nilainya itu adalah sebesar nilai buku 435.000. Jadi kan ini adalah sebesar berapa sih kita peroleh sahamnya itu? Nah, yang kita peroleh kan sebesar nilai bukunya 435. Kalau ada liabilitas yang kita transfer juga 100.000 misalnya, berarti dikurangi jadi 335 di sini. Nah, kemudian habis itu kita perhatikan di sini, sebelum kita melakukan transfer, sebenarnya nilai buku sebelum kita menentukan nilai buku ini, kita harus terlebih dahulu menilai kembali aset-aset ini. Siapa tahu ada yang mengalami penurunan nilai. Oke, maka harus kita nilai dulu, baru kita bisa tahu nilai bukunya berapa. Baru kita bisa tahu berapa nilai investmentnya. Nah, di sini cash tetap 70.000, inventory tetap 50.000, land ini tetap 75.000, berarti nggak ada masalah. Building 100.000, sekarang jadi 80.000. Nah, biasanya kan nilai buku itu kan, uh, ini harga perolehan. Berarti kan harga perolehannya di building tadi 100.000, nilai bukunya 80.000. Nah, untuk mencari nilai buku dari building itu kan biasanya harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, berarti di sini ada akumulasi penyusutan sebesar 20.000. Equipment juga berarti ada akumulasi penyusutan sebesar 90.000. Nah, terus gimana terkait dengan akumulasi penyusutan itu? Juga kita transfer. Nah,
Uh, akun-akun yang semula di debit itu akan ketika dia diberikan ke yang lain itu berarti kan berkurang nilainya. Berarti kan yang debit nanti akan jadi kredit. Akun-akun yang kredit akan menjadi debit. Nah, akumulasi depresiasi itu kan saldo normalnya di kredit. Nah, maka ketika dia ditransfer, maka itu akan di debit. Nah, debit dia 20 sama 90 ribu yang selisih ini. Nah, kemudian habis itu yang ini, yang cash, ini dicatat. Sebesar apa? Sebesar nilai perolehannya. Kenapa nggak 80 ribu aja, Bu? Kenapa harus 100 ribu? Karena kan kita udah belajar bahwa aset itu ketika dia berkurang, ketika kita ditransfer, aset itu kan harus dicatat sebesar harga perolehannya selalu. Nanti yang pengurangnya itu dipisah sendiri pencatatannya jadi akumulasi depresiasi. Nah, jadi gitu, inventory, building, sama equipment-nya itu sebesar harga perolehannya. Jadi itu aturan akuntansi. Nah, kemudian habis itu, um, kita lanjutkan ke pencatatan yang dilakukan oleh Sony. Nah, si Sony itu kan nerima yang tadi. Berarti yang ini, yang dikredit, itu pindah ke debit asetnya, nilainya sama. Kemudian yang di debit pindah ke kredit karena dia nerima kan. Nah, dia nerima. Kemudian habis itu, di sini kalau kita yang menginvestasikan, kita yang invest, maka yang di debitnya investment, ya kan? Kalau bagi yang memberikan menerbitkan saham, kita kan dapat saham tuh dari dia, berarti kita terbitkan saham kan, berarti si Sony kan terbitkan saham. Nah, kalau modal berarti kredit modal saham. Nah, ini kan nilainya 435, ya kan? Common stock ditambah additional paid in capital 435. Nah, itu sama dengan nilai yang investment ini. Nah, di aturan akuntansi, modal saham kan harus dicatat sebesar nilai nominalnya. Sehingga ini yang 435 tadi itu harus dipisah. Jadi dia 100 ribu lembar tadi kan, 2 kali 100 ribu, 200 ribu. Nah, selisihnya 435 tadi kan investmentnya dikurang dengan 200 ribu, dapat 235. Jadi ini adalah nilai sahamnya. Oke, untuk part selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.